Di tengah hiruk-pikuk sebuah kota besar yang tak pernah benar-benar tidur, berdirilah sebuah bangunan kos tua yang seolah tertinggal oleh waktu. Letaknya masuk ke dalam gang sempit, jauh dari jalan utama. Dari luar, bangunan itu tampak kusam dengan deretan pintu kayu berjumlah belasan, berdiri rapat memanjang seperti lorong tanpa ujung. Sebagian pintu tampak jarang dibuka, gagangnya berkarat, dan beberapa bahkan sudah miring, seakan enggan lagi menutup rapat. Begitu melangkah ke dalam, lantai berwarna coklat tua langsung terasa dingin di telapak kaki. Permukaannya penuh retakan halus yang menjalar tak beraturan, seperti peta usia bangunan itu sendiri. Setiap langkah menimbulkan bunyi gemepelan yang memantul di lorong, membuat suasana semakin sunyi. Di beberapa sudut, lantai terlihat lebih gelap, seolah pernah lama tergenang air atau menyimpan bekas cerita yang tak pernah diceritakan. Dinding kos itu tak kalah menyedihkan. Cat temboknya memudar, mengelupas di sana-sini, memperlihatkan lapisan semen kasar di baliknya. Warna aslinya sudah sulit ditebak, antara putih, gading, atau krem tua karena telah bercampur debu dan waktu. Pada malam hari, cahaya lampu neon yang redup membuat bayangan pintu dan jendela tampak memanjang aneh di tembok, menciptakan kesan sepi yang menekan dada. Di sisi samping kos, tepat di pojok bangunan, berdiri sebuah pohon belimbing tua. Batangnya agak miring, kulitnya kasar dan menghitam, dengan daun-daun lebat yang jarang dipangkas. Saat angin malam berembus, daun-daunnya bergesekan pelan, menimbulkan suara lirih yang sering disangka langkah kaki. Beberapa buah belimbing menggantung, jatuh, dan membusuk di tanah lembab di bawahnya, menambah kesan tak terurus. Lingkungan sekitar kos itu nyaris selalu sunyi, terutama setelah malam menjelang. Jarang terdengar suara kendaraan, hanya sesekali lolongan kucing atau bunyi air menetes dari keran lama di belakang bangunan. Meski berada di kota besar, kos tua itu seperti terisolasi dari dunia luar, tenang, senyap, dan menyimpan atmosfer yang membuat siapapun yang tinggal di sana merasa seolah tidak pernah benar-benar sendirian. Shirley, seorang gadis asal Jawa Tengah, sudah hampir 8 bulan ngekos di bangunan tua itu. Ia menempati kamar nomor 7, berbagi ruang sempit dengan sahabatnya, Arin. Berbeda dengan cerita lama tentang kos kosong dan sunyi, kini semua kamar telah berpenghuni. Meski para penghuni jarang saling menyapa, setiap orang datang dan pergi dengan dunianya masing-masing, membuat suasana kos terasa hidup namun tetap dingin. Shirley bekerja di sebuah pabrik peralatan rumah tangga di kawasan industri kota itu. Pekerjaannya mengharuskannya berangkat sesuai sistem shift, kadang pagi buta, kadang pulang larut malam. Arin yang bekerja di toko pakaian memiliki jam kerja lebih teratur, sehingga seringkali Shirley harus berangkat atau pulang sendirian. Setiap kali melewati lorong kos yang panjang dan redup, langkah Shirley selalu dipercepat tanpa sadar. Meski kos itu kini ramai penghuni, ada sesuatu yang tak berubah. Keheningan aneh di malam hari. Saat Shirley pulang shift malam dan membuka pintu kamar nomor 7, ia kerap merasa seperti sedang diperhatikan. Suara pintu kamar lain nyaris tak pernah terdengar, padahal lampu-lampu di bawah pintu menandakan semua kamar berisi. Shirley menganggap itu hanya kelelahan, mencoba menenangkan diri sebelum berganti pakaian dan merebahkan badan. Namun jauh di dalam hati,
Shirley mulai merasa bahwa kos tua itu bukan sekadar tempat tinggal. Ada ritme yang tak biasa, seolah bangunan itu mengamati setiap penghuninya, menunggu siapa yang paling lengah. Dan tanpa Shirley sadari, malam-malam berikutnya akan menguji keberaniannya lebih dari yang pernah ia bayangkan. Shirley terbangun mendadak di tengah malam. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 2 pagi. Awalnya ia mengira hanya mimpi, tapi suara itu terdengar jelas. Tawa anak kecil, cekikikan pelan, diselingi suara seperti biji-biji kecil jatuh ke tanah. Suaranya berasal dari samping kos, tepat di arah pohon belimbing yang sejak awal membuatnya tidak nyaman. Shirley diam membeku di kasur, menarik selimut sampai ke dada, menahan napas sambil mendengarkan. Suara itu semakin jelas, seperti anak-anak yang sedang bermain petak umpet, berlari kecil mengitari pohon. Sesekali berhenti, lalu tertawa lagi. Anehnya, tidak ada suara langkah kaki, hanya tawa yang menggema pelan. Arin tidur pulas di sampingnya, tak bergerak sama sekali. Shirley ingin membangunkan temannya, tapi tangannya terasa berat, seolah ada yang menahan rasa beraninya. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan takut. Dengan langkah pelan, Shirley duduk, lalu berdiri. Ia membuka pintu kamar sedikit saja. Lorong kos gelap dan sunyi, lampu hanya menyala satu, berkedip lemah. Suara tawa itu terdengar lebih dekat sekarang. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah keluar menuju samping bangunan. Saat Shirley mengintip ke arah pohon belimbing, tubuhnya seketika kaku. Di bawah pohon itu tidak ada siapa-siapa, namun di atasnya, di antara dahan dan daun belimbing yang rimbun, terlihat sesosok anak kecil duduk bertengger membelakangi Shirley. Kakinya menggantung, ayunannya pelan, seolah sedang bermain. Rambutnya panjang dan kusut, bajunya lusuh, warnanya pucat kehijauan. Shirley menelan ludah, dadanya terasa sesak. Tiba-tiba, kepala anak itu berputar perlahan, terlalu pelan dan terlalu jauh untuk ukuran manusia. Wajahnya terlihat pucat, matanya hitam pekat tanpa putih, bibirnya tersenyum lebar, tidak wajar. Tawa kecil itu berhenti, berganti suara bisikan pelan, nyaris tak terdengar. Kak, ikut main. Shirley menjerit tertahan, kakinya gemetar, tubuhnya seperti tak mau bergerak. Daun belimbing bergetar tanpa angin, dan bayangan pohon memanjang ke arah Shirley. Dalam satu kedipan mata, sosok itu menghilang, seakan menyatu dengan gelapnya malam. Shirley langsung berbalik dan berlari ke kamar, membanting pintu, mengunci rapat. Ia membangunkan Arin sambil menangis. Tubuhnya dingin dan gemetar. Sampai pagi tiba, suara anak kecil itu tak pernah terdengar lagi. Namun, sejak malam itu, setiap buah belimbing yang jatuh ke tanah selalu terdengar seperti tawa kecil. Dan Shirley tak pernah berani melihat ke arah pohon itu lagi. Seminggu berlalu setelah kejadian malam itu. Suasana kos kembali terlihat normal. Namun rasa tidak nyaman diam-diam menetap. Shirley masih sering terbangun di malam hari, sementara Anin berusaha bersikap biasa, seolah kejadian di pohon belimbing hanyalah halusinasi akibat lelah kerja shift. Pohon belimbing itu tetap berdiri di sudut kos, rimbun dan sunyi. Namun entah kenapa, terasa semakin gelap setiap sore menjelang malam. Sore itu Anin pulang lebih awal karena mendapat shift siang. Matahari hampir tenggelam ketika ia memarkir motornya di depan kos. Saat melangkah melewati samping bangunan,
Matanya tanpa sadar melirik ke arah pohon belimbing. Jantungnya langsung serasa berhenti. Di atas dahan yang sama, berdiri seorang perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian pucat lusuh. Wajahnya samar, namun senyumnya lebar tidak wajar. Anin terpaku. Perempuan itu menoleh perlahan, lalu tertawa. Suara melengking, tinggi, dan memekakan telinga. Seolah bukan berasal dari satu mulut saja. Daun-daun belimbing bergetar, padahal angin tidak bertiup. Dalam sekejap, sosok itu menghilang begitu saja, seperti disedot ke dalam bayangan pohon. Tanpa berpikir panjang, Anin berlari masuk ke kamar. Tangannya gemetar saat mengunci pintu. Napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia tidak menyalakan lampu, tidak membuka ponsel, hanya menjatuhkan tubuh ke kasur dan menarik selimut menutup kepala. Matanya terpejam kuat-kuat, bibirnya bergetar menahan takut, sampai akhirnya ia tertidur karena kelelahan dan panik. Beberapa saat kemudian, Shirley pulang. Melihat Anin sudah berada di kamar, Shirley langsung bertanya bertubi-tubi, merasa ada yang tidak beres. Namun, Anin tidak menjawab satupun. Ia hanya diam membelakangi Shirley. Napasnya masih tidak teratur. Shirley memanggil namanya berkali-kali, tapi Anin tetap tidak bereaksi. Seolah memilih tidur untuk melupakan apa yang baru saja ia lihat. Malam itu, kamar nomor 7 terasa lebih sempit dan lebih dingin dari biasanya. Di luar, pohon belimbing kembali diam, berdiri tegak tanpa suara, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun kini, baik Shirley maupun Anin tahu, mereka tidak lagi sendirian di kos tua itu.